Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan lanjut nge-review manhwa nih yang berjudul Magic Emperor Chapter 532. Wow, di sini kita bakalan berada di puncak-puncaknya sebuah art kekaisaran yang di sini kaisar udah terkena racun ya, meskipun dia sengaja ya, demi biar si anaknya yang gendut itu naik tata. Nah, di sini terungkap lah, emang bener ya, ternyata asal usul kenapa si pria yang gemuk itu, yang pangeran itu, yang gendut itu bakalan jadi raja. Ternyata prosesnya itu ya, emang sejak awal si kaisar udah memilih si pangeran gendut itu untuk naik tata dibandingkan putra mahkotanya ya. Makanya dibikin cerita di mana kaisar itu sangat membenci si pangeran gendut, padahal mah kagak ya, padahal dia itu ngelindungin biar si putra mahkotanya itu enggak ngebunuh si pria gendut ini guys. Nah, kenapa bisa dipilih ya? Kalau kalian tonton sebelumnya ya pasti karena si pria gendut ini orangnya lebih pintar dalam artian tuh dia ini bodoh di luar tapi pintar di dalam guys. Dia itu cuman mau mengatur siasat lah ya. Makanya si pangeran gendut ini disukai sama kaisar. Sepertinya turunan dari kaisar yang benar-benar menurunkan kepintarannya, cerdasnya, meskipun nggak kekuatannya, tapi pengendalinya itu semuanya ada di si pangeran gendut ini. Ya beda sendiri ya, kalau yang lain tuh cuman mewarisi keserakahannya serta kekuatan aja. Jadi otaknya itu, kecerdasannya nggak terlalu seperti si pangeran gendut ini. Nah, di sini pun kita akan melihat akhir pertarungan antara Jovan dan kaisar ya. Ini nggak tahu berapa chapter bakal berakhir, tapi ini udah hampir mendekati sih. Yang dimana Jovan udah mulai menyerbu kerajaan dari kaisar sendiri yang sedang saling berontak sesama saudara, perang saudara lah. Nah, di sini kita nggak tahu nih bakalan mati dalam seperti apa. Apakah akan dibunuh oleh Jovan ya, atau mungkin bakalan dibunuh sendiri oleh si pangeran ya, untuk agar pangeran dipercaya sama masyarakat. Nah, di sini pasti kalian nanya nih, apakah raja itu bakalan mati sendiri atau akan dibunuh nanti? Kemungkinan ada 3 hal yang bakalan dilakukan yang akan dialami seorang kaisar pengkhianat ini, karena dia ini udah dicap pengkhianat oleh masyarakat, yang berarti kaisar sendiri pun udah tahu kalau dia itu udah nggak layak untuk menjabat sebagai kaisaran. Nah, yang salah satu pilihan ini paling kaisar sendiri yang bakal ambil, yaitu dia bakal bunuh diri ya. Tapi nggak sebodoh itu sih ya, apalagi kaisar itu kan pintar. Nah, pilihan keduanya Jovan yang bakalan ngebunuh si kaisar ya, agar si Jovan bisa di klan Lo juga bisa dianggap sebagai klan yang benar-benar melindungi rakyatnya. Nah, salah satu itu, atau yang satu lagi yaitu si kaisar, si gendut ini, pria gendut ini bakal ngebunuh si kaisar, dan kaisar bakal merelakan nyawanya buat dibunuh sama si pangeran gendut ini. Kenapa bisa begitu? Agar masyarakat bisa simpati sama si gendut ini untuk naik tatah atau menggantikan kaisar. Sepertinya bakal begitu ke depannya. Nah, ada 3 pilihan tuh, kita nggak tahu nih ya. Spoiler dari gua tuh, kemungkinan antara 3 pilihan ini nih, yang nggak mungkin. Kalau bunuh diri kan nggak mungkin, terus dia kayak diampunin kayak nggak mungkin, karena emang kesalahannya fatal banget dan bahaya kalau didiamin. Karena kaisar yang ini sampai didiamin bisa bikin kalian Lo itu semakin hancur lagi, nanti malah dalam bahaya ya. Apalagi Jovan ini tipe orang yang nggak percayaan. Nah, di sini pun nanti kita akan melihat juga penasihat ya. Siapa sih itu penasihat? Si menterinya ya, yang nanti ikut ke klan Lo, yang kaget lah ya. Ternyata nggak disangka si Jovan bisa ngalahin kaisar dengan taktiknya juga ya. Di sini pasti masih ada kayak adu bacot, bla bla bla. Kalau adu pertarungan mungkin hanya sekilas, tapi nggak terlalu. Karena apa bisa bilang itu ya, kaisar udah nggak punya lagi yang namanya pasukan yang dia percaya, karena semuanya udah dikalahkan oleh si Jovan ya. Apalagi teknik jiwa, bumi dan langit semuanya udah
sikat lah sisa Kaisar sendiri ya. Meskipun Kaisar bisa ngelawan pun, meskipun ada pengawal yang lain juga nggak seberapa ya, nggak akan bisa menandingi Jovan dan teman-temannya yang sekarang udah di ranah visi dewa, malah udah hampir di atasnya ya, ada yang di atasnya. Dan juga nanti setelah art ini kita akan melihat juga pertarungan lainnya ya. Pertarungan art berikutnya di Sekte Demonik. Wow, ya mungkin chapter-chapter setelah art kekaisaran nanti tuh bakalan kebanyakan adu bacot, guys. Ya, jadi kalau kalian yang mau mau nabung ya silakan, tapi tetap seru sih. Adu bacot pun menurutku sih agak seru ya, meskipun terkadang ada bacotan yang emang menurut gua nggak perlu, yang membosankan. Contohnya ini pun lama masih menceritakan tentang alasan kenapa Kaisar memilih Pangeran Si Gendut buat jadi naik tata, terus kenapa dia sengaja meminum racun padahal dia cerdas ya, yaitu karena agar si Kaisar ini tahu siapa yang sebenarnya musuh dan siapa yang sebenarnya kawan, dan dia nggak disangka ternyata putra mahkota lah yang selama ini meracuninya. Udah terungkap tuh putra mahkota. Dengan irinya dia bilang kalau pengen nguasain kerajaan ya, karena dia udah tahu ternyata si gendut ini sebenarnya yaitu yang bakal naik tata. Nah, kemungkinan di sini si pangeran mahkota ini antara mati atau bakal dipenjara karena sebagai pengkhianat ya. Ya tetap nggak bisa dimaafkan juga ya, karena di salah satu perang kerajaan biasanya saudara yang udah kayak gitu paling dibunuh ya, sama atau dipenjara atau diasingkan lah. Nah, di sini kita akan melihat perseteruan yang seru nih antara Kaisar sama Jovan. Gimana caranya mereka bisa lolos dari cengkraman Kaisar, padahal Kaisar selama ini nggak menduga-duga bahwa ternyata klan lo bakalan bisa sejauh ini ya kan. Iyalah ya, bisa sejauh ini karena si Jovan ini bukan hanya keberuntungan, menurut gua dia itu ada guru-guru yang hebat, terus faktor keberuntungan juga sih, sebenarnya beruntung banget. Lagi dia setiap melawan orang-orang kuat pun dia terdesakan. Nah, karena kecerdasannya, kelicikannya lah dia selalu lolos ya, meskipun harus bersusah-susah payah, dalam artian dia harus benar-benar sekarat dulu ya, baru bisa lolos dari cengkraman musuh. Oke? Mungkin cukup sampai sini aja ya yang bisa gue ulangi ke kalian. Kemungkinan kita masih melihat chapter berikut. Dan kalau ini juga udah sisa pewarnaan aja. Jadi kalau kalian mau belajar ilustrasi, mau belajar desain website, aplikasi, pokoknya desain grafis, bisa langsung di YouTube gue ada ya. Siapa tahu ini bisa jadi ladang uang buat kalian mencari pundi-pundi materi lah, lumayan ya kan. Ya meskipun enggak terlalu banyak, tapi awal yang penting ada dulu, punya dulu. Oke. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gua, dan sampai jumpa lagi di next video.